Oke, udah? Udah, sekarang kita wawancara sama Pras Teguh. Mbak Ako, kabarnya ha? Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya lah datang ke Siko. Iya, sama-sama. Iya, bakso jauh Dusana apa Dusana sih? Dunsana. Iya. Nggak nyangka gue. Gue orang Padang, Pras. Iya, yang pernah ngeliat di YouTube orang gua waktu itu. Dayu Koto. Buat Anda ditodong ya? Tiba-tiba langsung masang tripod. Tapi buat orang awal yang ada di Jakarta yang pengen ngelihat konten yang isinya Minang semua, tamunya juga dia khusus orang Padang. Iya. Itu ada di Dayu Koto. Segera di unsubscribe. Bintang tamunya kebingungan. Tapi itu dia maksud gue senangnya sama dia itu apa namanya orangnya gigih gitu. Iya. Lo juga pernah kan? Iya, pernah datang ke rumah waktu itu. Datang ke rumah ngapain? Hah? Dia ngapain? Enggak, waktu itu emang mau ngobrol-ngobrol gitu sambil masang tripod. Iya, Mas. Iya. Gimana kabarnya? Iya. Mana ngomong ini banget kan gitu. Ini orang sebenarnya mau ngajak gua collab apa mau marah-marahin gue? Tapi nggak apa-apa, keren deh Yuko. Iya. Karena gue gigih banget dia sampai tahu gue lagi ada di mana dan dia datang ke situ. Iya. Tapi tanpa pemberitahuan. Jadi kita Mau ngapain? surprise. Anjir. Yuko tuh semangat, mantap. Iya. Jadi lo ke Jakarta kapan, Pras? 2015, Cing. Dalam rangka habis kompetisi suci waktu itu. Oh, berarti sebelum pindah ke sini lo suci dulu. Oke. Oke. Suci dulu. Suci, habis itu ya baru netap di sini gua. Gitu. Tapi emang niat dari awal sih emang pengen merantau. Untung ada jalan ya. Kalau nggak jadi pembunuh saya. Tapi keluarga besar di sana apa di Jakarta sekarang? Kebanyakan sih di Jakarta, tapi nyokap bokap di Padang. Di Padang. Itu ke Jakarta gimana tuh inian? Kan memang Padang tuh terkenal dengan orang yang suka merantau ya. Yoi. Dagang. Nah, lu izinnya apaan? Izin dagang. Kalau dagang kan nggak mungkin karena keluarga gue bukan keluarga pedagang. Bukan pedagang. Iya. Oke. Awalnya kan nggak diizinin gue ikut-ikut stand up gini. Oke. Karena bapak kan rektor di Padang. Universitas? ITP, Institut Teknologi Padang. Oke. Terus kan pasti pengen lah anaknya kayak dia. Paling nggak dekan lah. Iya, gitu. Kalau nggak karyawan. Karyawan SBA, sub bagian akademik. Yang ngurusin ngisi mata kuliah tuh. Kalau istirahat sampai jam 4 ya. Iya. Ya awalnya kan nggak boleh. Ya. Karena stand up kan di saat itu masih abu-abu ya, Cing ya. Nggak jelas gitu. Terus guanya sering keluar malam gara-gara open mic. Oke. Open mic tiap minggu. Terus sering nulis materinya kan sampai malam tiap hari sama teman. Sampai kuliah gue tuh nggak jelas. Oke. Gitu. Ya emang dari awal sih emang udah nggak niat kuliah. Kuliah ya. Pengen main aja gitu. Iya. Ya udah. Awalnya ikut suci 3. Ikut suci 3 habis itu nggak lolos. Gara-gara berkat doa orang tua. Oke. Dia berdoa malam-malam jangan loloskan anakku ya Allah. Iya, langsung diterima itu. Iya. Dan terima itu nggak lolos benar. Pas suci 4 kayaknya dia mulai ikhlas gitu. Ya udahlah kalau emang jalannya gitu. Lolos. Didoain lagi. Enggak. Oh, enggak. Didoainnya lolos. Doainnya lolos. Dia doain yang lain supaya nggak lolos. Terus ya lolos main kan. Pre-show awalnya di Balai Kartini. Iya. Bokap datang, kebetulan emang lagi ada kerjaan. Di Jakarta? Iya. Waduh. Pas banget tuh dia ngelihat, kok gede banget studionya. Dia kirain di pinggir jalan gue main gitu. Gitu, Cing. Megah. Iya. Nah ternyata dijuriin sama orang-orang yang sudah berpengalaman dalam komedi gitu. Kaget dia, oh kayak gini ternyata gitu. Di situ dia sepertinya tercerahkan. Iya. Terus mengikhlaskan gitu. Tapi kuliah lo kelar? Oh tidak. Oke.
Saya bersyukur dengan itu. Iya. Karena Sebenarnya pelarian aja lo ke ini nih, ke stand up. Supaya ada alasan nggak kelar kuliah. Karena ada beberapa temen gue juga yang begitu tuh, udah di semester akhir, kayaknya gue nggak bakal, gue kayaknya DO deh. Habis itu dia cari kegiatan supaya kesannya heroik gitu. Iya itu. Alhamdulillah nggak selesai kuliah. Nggak kelar. Gitu. Apa sih, ngambil apa lo dulu? Sastra Inggris. Oh, gitu. Iya. Emang lo nggak mau kelarin atau? Dari awal tuh kan di tamat SMA. SMA pun gue kan tinggal kelas 2 kali, Cing. Di Padang. Jangan tertawa. Nggak tertawa gitu. Kalau sekali mah masih biasa. Kalau 2 kali emang bego kayaknya. Mungkin salah satunya Iya. begitu. Kenapa lo sampai tinggal kelas? Gak masuk gue 1 semester. Oh iya. Karena ya kegiatan lagi kan gue ngeband, breakdance, apa aja. Pokoknya panggung lah gitu. Ada panggung, ada sekolah, mending gue naik panggung. Benar. Begitu sih. Iya. Gitu. Jadi dari SMA juga emang lu udah rebel ya? Udah. Untuk apa namanya standar anak SMA saat itu? Kayaknya gue di atas standar deh. Iya. Gitu, dengan keadaan gue seperti itu. Gue bisa nggak masuk itu 1 semester kan kacau itu sebenarnya. prestasi itu. Maksud gue mau bolos 2 hari 3 hari aja udah kebingungan alasannya apaan. Lo ketahuan nggak tapi sama nyokap bokap nggak masuk itu? Tahu mereka tuh tahu gue udah malas sekolah sebenarnya. Cuman kayak gue tuh udah pernah. Jadi kan gue masuk SMA negeri ya di Padang. Tapi sebelum itu gue pernah bilang mending gue disekolahkan di sekolah seni gitu. Oke. Tapi tidak, kamu sepertinya lebih cocok di negeri dan kamu melanjutkan pendidikan kamu seperti ini, begini, dan kamu akan menjadi gini, itu hanya mimpi. Ya kan? Karena itu jalan hidup orang tua ya sebenarnya. Iya, kita kan sebagai anak kan kayak, aduh gimana ya ngomongnya ya, gitu. Ya udah gue jalani, cuman gue milih jalan gue sendiri gitu. Oke. Ya tinggal kelas pertama, nyokap gue nangis, bokap gue yang santai. Oke. Ya udah nggak apa-apa, Nas. Karena dia tahu bukan karena bego gitu. Iya. Karena apa namanya nggak disiplin. Iya betul. Nggak masuk 1 semester memang udah pasti. Iya, kalau lo naik kelas justru dipertanyakan itu. Iya. Kelas 1 nggak naik ke kelas 2 atau Kelas 1 nggak naik ke kelas 2, gue ngulang. Oke. Di sekolah yang sama kan. Bokap tuh udah kamu ngulang aja, tapi lebih benar ya nak ya. Oke ya, bangsat bodo amat gitu kan. Ya udah terus gue ngulang lagi malah makin parah, Cing. Nggak naik lagi? Nggak naik lagi gue. Hampir 1 tahun itu gue nggak masuk. Ya awal-awal doang, 2 bulan 3 bulan doang nggak masuk. Karena sekolah gue itu waktu itu kan kelas 1 masuk siang, ya kan. Kelas 2 masuk pagi. Jadi teman-teman gue yang di kelas 1 itu yang naik kelas 2 masuk pagi dong. Terus gue ngulang lagi, gue masuk siang. Iya. Dia keluar gerbang, gue masuk. Oh iya. Kemana? Latihan band. Iya. Oh, gue ngikut dong. Mau gak mau, Cing. Iya kan? Iya. Gitu. Ya udah, Karena teman-teman lo udah pada sekolah pagi. Iya, begitu. Iya. Akhirnya 2 tahun. Lo terusin di sekolah itu? Enggak lah, emang nggak boleh dong. Oh, DO ya memang gitu ya? DO dong. Begitu. Deodo dong, bukan deodong. Iya, deodo. Kurang kalau deodong. Gue lanjut ke Bekasi. Oh. Pindah. Oh, berarti dari SMA sebenarnya lo udah masuk ke sini? Iya. Iya. Gitu. Iya. Ke Bekasi. Pindah ke Bekasi, dipegang sama kakek gue sama om gue. Yang dimana kakek gue ini sangat disiplin, parah. Lebih dari bokap? Wah, parah. Termasuk om gue. Om gue ini apa-apa kalau dia nggak suka terus nggak disiplin ya bisa main gampar gitu. Waduh. Tapi gue untung mendapatkan sekolah yang dimana yang gue inginkan. Ini nih sekolah yang gue pengen. Apa sekolahnya? Karena gini, di Padang itu kayak apa ya? Gue merasakan gurunya tidak bersahabat gitu. Jadi kayak beberapa guru ada lah yang kayak nggak bisa membedakan. Wah, anak ini nggak bisa fisika tapi dia jago nih main gitar gitu. Jago nih melakukan hal-hal yang di luar akademik gitu. Iya. Nah, di sekolah gue di Bekasi, gue mendapatkan guru-guru yang seperti itu. Nah, makanya
hal yang cabut itu nggak pernah gue lakukan lagi karena gue senang sekolah banget nih sekolah. Oke. Gitu kalau di Padang kan, kenapa kamu tidak bisa menjawab pertanyaan saya? Hah? What? Wah anjir, gue paling males dong kayak gitu. Iya. Kalau di Bekasi, kenapa lo nggak bisa jawab fisika? Nih gitar. Jadi ada kenyamanan sendiri gitu ya. Di gitar dimainin kan, habis dimainin baru digambar. Gak bisa juga lo. Gondrong-gondrong 3 grip doang lo. Iya. Itu sih. Tapi maksudnya di SMA apa itu di Bekasi sampai ada? SMA 7. SMA 7. 7, Keranggan. Jadi dia ngelihat potensi murid tidak hanya sebagai akademis. Gitu. Okay. Nah lo maksudnya jadi lo ngeband aja kerjanya pada saat SMA? Enggak, itu tetap gue belajar gitu. Oke. Intinya gurunya tidak menekan kita gitu. Oke. Iya, ngobrol dan lain-lain gitu. Termasuk sama anak-anak yang seperti gue diajak ngobrol juga gitu. Oke. Di sekolah yang lama, sorry nih gue merasa kayak diskriminasi aja. Oke. Itu yang bego ya tolol gitu. Yang pinter ya bagus gitu. Kalau di situ mah rata aja. Nah itu sistem sekolahnya atau emang ada individu guru aja yang ngerti bahwa sebenarnya anak nih harus diperlakukan seperti itu gitu? Sistem di Padang aja kayaknya begitu. Sistem di sekolah di sini kayaknya ya mengayomi. Ya, gua nggak mau membedakan ya. Cuman gua merasakan seperti itu. Oke. Gitu. Yang nakal ya nggak tahu ya, gue merasakan nyaman aja gue ketika di Bekasi. Begitu. Dan masuk terus akhirnya naik terus? Naik. Mulai dari kelas 1 ke kelas 2? Kelas 2. Oh, gitu. Iya. Ya nyaman aja. Oke. Gitu. Tapi tinggal kelas 2 tahun itu buat pada saat dirasakan memang untuk sebagian orang itu pukulan gitu ya. Tapi pada kehidupan nyata lo 2 tahun tinggal kelas nggak ngaruh kayaknya ya. Begitu udah hidup di kehidupan nyata gitu, kerja segala macem gitu, beda 2 tahun 3 tahun bahkan 5 tahun pun udah nggak jadi majalah. Wah. Di sini boleh ngerokok nggak? Boleh. Karena di sini nggak, lo mau ngerokok jauh fisika dulu nggak? Pasti salah dong gue. Iya, Hukum Newton. Korek. Iya. Korek nih gue nih. Iya. Jadi ke Jakarta lo udah masuk ke stand up duluan, mengenal stand up. Habis lulus SMA ke Padang. Padang lagi. Kuliah. Universitas Unan. Di Unan gue disuruh tes di Unan kan. Gue emang udah nggak, gue ngapain kuliah sih gitu. Ya nggak mau kuliah gue awalnya kan. Terus disuruh tes di Unan, tidak saya isi. Waktu tes itu kan. Paling cepet gue malah gitu. Apa ini? Iya. Udah nggak lulus lah. Nggak lulus. Gitu, kalau lulus ya kocak juga itu pasti. Karena tapi kan harus kuliah lo akhirnya. Iya, permintaan ibu waktu itu. Kuliah dong gitu. Apa ya? Nggak ke IKJ, nggak gitu lo ada kepengenan kuliah di mana gitu? Nggak dipercaya gue untuk ke situ gitu, dan ya namanya orang tua ya, maksudnya masa depannya apa gitu setelah lulus dari situ? Dari IKJ? Iya. Pandangan orang tua ya? Iya, gitu. Iya. Yang dimana gue pengen, ya paling tidak diisi lah di Padang Panjang itu di Sumatera Barat ada sekolah seni. Kampus seni gitu, diisi namanya. Ya tetap aja nggak boleh. Gitu. Iya. Masih SMA lah, masih kecil juga kayaknya memang ada masa-masa di mana jalan hidup ditentukan oleh orang tua gitu. Yoi. Sampai umur-umur tertentu. Tapi ada orang yang menyadari, kayak Pras menyadari mungkin memang jalan hidup harus ditentukan sendiri. Betul. Terlalu muda lo untuk menyadari itu gitu. Iya kali ya. Iya. Kalau menurut gue ya, sebentar nih ada pesawat arah deket Halim. 9 bulan. Mobil. Iya. Udah masuk ke kuliah berapa lama akhirnya lo tekuni? 4 semester. 4 semester. 4 semester, cuman di semester kedua itu apa semester 3
Gue ketemu stand up 2011 itu. Ini korek gue nih. Ketemu stand up. Iya. Tahu aja gue sering ngantongin Iya, korek. iya. Curan rek ya. Udah gue ketemu stand up. Nggak sengaja juga tuh ada stand up di Padang. Gue nggak tahu, dikasih tahu teman gue, ada open mic nih. Nah, ini 2011. 11, oke. 2011 November itu. Tanggal 11 masih ingat gue. Terus karena gue awalnya kan suka baca buku Radit. Terus ya stand up di saat itu kan Radit kan. Iya. Gue nonton, gue suka sering ngulang-ngulang stand up-nya. Diajakin temen kan, karena gue di sekolah dulu emang sering ngebanyol gitu. Misalnya guru abis ngajar, dia cabut, gue yang gantiin dia, impersonate dia gitu, begini-begini. Emang suka gue banci tampil gue dari dulu. Udah, terus cobain lah gitu. Pas gue cobain, wah enak nih kayaknya gitu. Ditertawakan orang gitu. Padahal saat itu gue ngeband. Kok beda sensasinya ya gitu. Gue ngeband dengan stand up gitu, cing. Udah. Yang paling kerasa waktu itu dapat job pertama dari stand up. Di Padang? Di Padang. Gue masih ingat 500.000 itu. Itu terbanyak yang pernah gue dapetin di hidup gue 2011 itu. Termasuk dari ngeband? Oh iya. Gak pernah dapat segede itu dari ngeband? Gak pernah. Di band itu paling kita dapat ada paling 1.500.000. Bagi banyak? Bagi 6, bagi 5 gitu kan. Ini anjir gope buat gue sendiri gitu. Udah di situ gue mulai kayak ngasih orang tua, langsung ke orang tua gue tuh. Nih gue dapet nih gitu. Tapi orang tua kayak masih, ya ini mah tidak akan bertahan lama ini. Gitu. Ya udah, tapi gue tekunin terus, dapet terus kayaknya. Ya seperti ini jalan hidup saya. Gitu kan. Mulai enak ya. Mulai enak. Gitu. Wah, ya udah gue terusin begitu. Sampai akhirnya lo ikut Suci. Iya. Suci 3 itu tahun 2014 berarti? Tapi sebelumnya gue ikut street comedy namanya. Di sini? Di Bekasi, iya. Di Sampai Stand Up Indo itu. Iya. Sampai ke sini? Iya. Berarti lo ikut Stand Up Fest? Bukan Stand Up Fest, dulu tuh 2012 gue. Iya. Street dulu. Street comedy. Sebelum ada Stand Up Fest. Oh, sebelum ada Stand Up Fest, iya. Itu juaranya, juara 1, bukan. Ajis tuh angkatan pertama. Gua angkatan kedua. Yang juara Bintang BT. Oh, Bintang BT. Gua juara 2. Eri Hore juara 3. Gitu. Di situ tuh, habis itu baru masuk Metro, cing. Gitu Metro. Tapi kayaknya Metro tidak menguntungkan. Karena gue dikasih 1 juta. Tiket balik 1.200.000 gue masih ingat pas awal. Terus tiket bolak-balik 1.800.000. Gue dapet nama doang. Ya disitulah orang tua kayak ini tidak menguntungkan. Percuma masuk TV, cuman tidak menguntungkan. Iya, cuman itu penting buat kita. Gitu, cing. Masuk Suci. Sampai berapa besar? Gue di 9 besar sempat close mic. Masuk lagi, kebetulan ada wildcard-nya saat itu, callback. Callback ya. Keluar lagi gue di 4 besar. 4 besar. Wah, udah menetapkan jalan loh berarti. Ini udah hidup gua dah di stand up. Mana lagi rame-ramenya itu tahun itu. Iya betul. Stand up itu lagi gila ya. Iya betul. Wajahnya lagi dodit di saat itu. Iya. Suci 4. Gitu. Pindah lo langsung ke sini. Iya, setelah gua selesai Suci, gua memutuskan untuk gue bilang sama nyokap bokap, kayaknya gue di Jakarta deh gitu. Di sini pun ada pun pekerjaan di Padang, ya kan awak sama awak gitu kan. Jadi namanya orang kampung kita lah gitu. Tolong dong nampil di sini awak sama awak. Berapa dong? Gitu. Kan tidak kaya kita jadinya. Iya kan, karena kita sama kita. Mana kalau udah gitu, hitungannya ntar dicari-cari saudaranya nih kita nih. Betul. Situ kan saudara dari ini. Saya kenal loh. Tolonglah. Tapi orang Padang emang begitu. Ketemu di Jakarta tuh silsilahnya akhirnya nemu gitu. Bisa gitu dicari gitu. Dicari sama dia. Oh, saudara dari tantenya, neneknya ini. Oh, kita saudara ini. Berapa dong main di situ? Susah, cing. Iya. Pindahlah Jakarta. Sampai lu merit juga. Iya.
Merit gua 2015. 2000. Ya nggak lama setelah suci itu. Iya, muda dong berarti lo merit. Muda sekali, 23 umur gua. 23. Itu pertimbangan lo merit muda apa? Apa ya? Iya, kuliah. Si Ai kuliah di sini. Si Ai itu kuliah dapat S2 di UI, lulus di UI. Terus nyokap bokap kayak ya udahlah kalian merit aja, ngapain lagi gitu di sana berdua-dua gitu. Takutnya gue berdua-dua di sini, ternyata dia bukan jodoh gue, dia malah tersakiti atau gue tersakiti. Dan atau kita melakukan hal yang diinginkan di luar nikah. Gesturnya gini nih. Begitu sih. Berdiri dia. Iya. Akhirnya menikah. Jadi memang lo menurut gua kecepatan segala sesuatunya gitu. Untuk umur standar ya. Betul. Saat SMA lo udah punya kesadaran yang belum dipunyai oleh umur-umur yang kebanyakan. Termasuk dalam menikah. Lo berani juga kalau 23. Iya. Modalnya apa? Secara ekonomi lo? Modalnya ada? Lo ngerasa bisa? Iya, ada dan tidak sebenarnya dong. Kita kan baru keluar dari suci gitu kan. Iya. Kadang ada, sekali ada, 10 kali nggak ada. Iya, di umur segitu, Cing, dan nggak jelas lah. Dan gue juga bukan keluar dari suci bukan dari seorang juara gitu kan. Otomatis gue adalah pemain cadangan dong kalau di manajemen. Iya. Bener kan? Pasti ada juara 1, 2, 3 baru keempat. Gitu. Iya. Tapi gue nggak tahu ya, karena kan gue 4,5 tahun sama si A itu hampir tiap hari gitu, dari ngejob dan segala macam. Sebelum merit pun gue bilang sama dia, ini rezeki gue nggak jelas nih, gitu. Kalau ada ya ada, kalau enggak ya enggak. Dan gue nggak bisa menjamin hidup lu bermandikan susu, bertaburkan uang. Wah, iya kan? Iya. Lengket dong mandi susu ya. Iya begitu. Bagaimana dong tuh? Ya udah, nggak apa-apa, lanjut aja gitu. Ya udah kita merit. Gue memilih apartemen awalnya, Cing. Di daerah Jakarta Timur, di East Casablanca. Namanya. Bukan di Pondok Bambu. Pondok Bambu ya. Bambu. Terus kayaknya 4 bulan apa 5 bulan awal-awal merit itu menyenangkan, sangat menyenangkan di saat itu gitu. Gua nggak sempat bulan madu, bukan nggak sempat, emang nggak punya uang. Iya, mau kemana gitu kan. Ya udah, kita bulan madunya di apartemen di lantai 18. Kita bisa bercinta di situ sambil melihat patung pancoran. Bulan madu. Bulan madu ini satuan durasi, bukan satuan tempat ya. Orang kan kesana tuh bulan madu tuh pergi dari tempat yang lo biasa tempati, bulan madu. Ke tempat yang baru. Nah, lo berbulan madu di situ, lantai 18. Sambil dia juga kuliah. Itu kan. Awal-awal pekerjaan gue oke nih. Ada terus gitu. Apa yang kita mau beli PS. Wah, enak banget ternyata menikah. Rezeki emang setelah menikah ini banyak. Iya. Ternyata itu hanya mitos. Saya percaya itu hanya mitos. Iya. Keuangan menurun, Cing, menurun parah. Setelah 4 bulan. Setelah 4 bulan apa 5 bulan gitu. Dari begini langsung nggak ada sama sekali 2 bulan apa 3 bulan gitu kan. Kacau kan. Gue masih ingat duit itu tinggal 20.000. 20.000. Iya. Apa yang diharapkan dari 20.000 kan? Tapi untung gue tuh selalu stok makanan 2 bulan, sebulan gitu kan. Mie masih ada, telur masih ada, sayur-sayuran masih ada walaupun sudah mulai layu. Iya. Apa masak aja dulu. Iya. Gue masih ingat di sisa 20.000, Keling datang ke rumah gue. Ke apartemen gue kan, main PS, kita tertawa. Gue masih ingat rokok gue beli udah ketengan tuh. Apa ya, jarum super kalau nggak salah, jarum super 4 batang. Jadi gue ngisepnya 4 kali, terus gue matiin. Jangan sampai dibiarin. Apalagi main PS kan, tiba-tiba udah habis aja gitu. Gue matiin, gue isep seperlunya aja, kayak vape jadinya. Kayak vape jadinya. Pulang si Keling,
Pras pinjam duit dong naik kereta. Iya. Bangsat ya orang. Tapi gue gitu, gue nggak berani, gue nggak bisa mengutarakan gue lagi nggak ada duit, Ling. Saat itu ya. Di saat itu karena Iya. belum terlalu dekat mungkin. Bener. Terus kalau nggak gue kasih, dia nggak pulang dong. Malah nginep ngabisin makanan gue. Iya kan, dan itu akan lebih dari 20.000 ini. Ya kita kan orang Padang langsung, Iya, langsung no, hitungannya iya, langsung iya, cepat iya, gitu. iya. Kayaknya 20.000 ini yang harus gue kasih daripada gue harus ngasih nginep dia di rumah gue. Gitu Jing. Iya. Udah gue kasih 20.000, hampa dong. Iya. 0 rupiah dah tuh. Iya 0 rupiah. Iya. Bener-bener nggak ada uang, kita di apartemen aja. Terus gue kumpul-kumpulin di celengan-celengan adalah gope kita beli gorengan. Sempat sesakit itu. Sesakit gitu. itu. Tapi si Ai ini nggak pernah ngeluh Oke. dari mulutnya. Gue nggak tahu di hatinya kan, Iya. anjing nih. Pasti. Ngapain gue menikah? Iya. Tidak bisa saya dikasih bercinta saja ini. Gitu. Tapi setelah itu gue ganti manajer saat itu kan. Langsung gue kasih ke istri gue di saat itu. Udah lu pegangin gue aja. Sambil kuliah. Dia sambil kuliah. Oke. Gitu. Nah mungkin di situ. Ketika lu memberikan semuanya ke istri lu, di situ harta lu akan bertambah. Menurut gua. Iya. Ya udah gua kasihin semua ke dia, apapun itu urus aja gitu. Ntar gua ajarin cara megangnya. Gitu. Ya udah habis itu baru ada naik tur KFC. Masih ingat nggak lu? Itu menyelamatkan hidup gua banget, Bang. Habis seminggu ya? Iya. Udah sedih gue nih. Iya. Sampai keluar FC itu hampir keliling Indonesia Sampai ya? Manado kita paling jauh di saat itu, iya kan Bang? Iya. Ke Manado. Ya walaupun 1.500.000 apa ya? Iya kan, lebih di saat itu, lebih. Iya 2 juta. Terus tapi tiap minggu itu, ya maksudnya kalau dihitung sebulan, oke nih. Iya. Ditambah kerjaan-kerjaan lain juga masuk gitu. Tapi gue kayaknya nggak bisa bertahan di apartemen karena apartemen tuh 6 juta apa? Ya 6 juta apa 3 juta? Gue lupa. IPL-nya belum. Iya, gue maintenance itu 700.000 Iya. sebulan gitu. Nggak sanggup gue. Gue milih untuk pindah ke kontrakan aja kita ya gitu. Pindah gue 2015 itu ke Depok. Oke. Depok 15 juta harga kontraknya, cuman Per tahun? Oke. murah itu menurut Iya. gua. 1 bulan 1,5 berarti? Dan cukup gede rumah itu saat itu, walaupun 3 kamar cuman luas. Nah di situ baru gue panggil bocah-bocah. Ayo ini adalah base camp kalian. Jangan biarkan ku sendiri. Iya, gitu iya. kan. Tapi gue nggak tahu kalau ternyata rumah adalah rumah rusak. Jadi kalau hujan itu pasti bocor, bukan malah banjir, bocor. Jadi atas itu kayak Rembes? bukan rembes, kayak air terjun kayak gini nih, cuman Bocor. nggak bisa 1 ember, kayak harus beli ember lagi kan. Iya. Gila. Buang terus gue benerin 5 juta, 6 juta. Wah, ini mah kacau rumahnya. Tapi gue sempet tinggal di situ 2 tahun. Karena nggak ada pilihan lagi. Iya. Udah itu. Tapi di situ gue, iya bener kata lu, gue mulai cepet belajar gitu. Belajar sabar gitu. Ya udahlah kayak gini hidup, mau diapain lagi gitu. Belajar tidak melihat teman lain sukses kita dengki. Iya. Itu paling sulit. Paling sulit ya? Itu paling sulit sebenarnya gitu. Iya. Nah tapi gue balikin lagi, tapi gue udah punya bini apalagi sih. Iya, Itu gue udah punya keluarga yang di tempat gue pulang gitu. Iya. Apalagi kadang-kadang kita ngeliat orang yang kita rasa kemampuannya itu di bawah kita. Terus ngerasa dia lebih berhasil, kok dia bisa, gue nggak dapat. Wah itu kacau sih kalau kita. Tapi gue pernah ada merasakan seperti itu. Pasti gue nggak munafik kan. Anjir, gue lebih lucu daripada dia. Gitu. Tapi kenapa Tuhan tidak adil? Ya acara TV ya. Iya gitu. Ini nggak adil ini gitu. Cuman ya untung gue punya sisi lain gitu. Gue berbeda banget sama bini gue. Iya pokoknya beda banget lah cara pola pikirnya. Dia yang selalu kayak, udahlah kenapa kamu harus ngeliat orang gitu. Iya. Ya kan, lu nggak bersyukur ada orang yang lebih bangga dapetin kamu gitu. Oke. Ya udah di situ gue untung ada dia aja gitu. Jadi cepet gue belajar gitu untuk ya udah emang kita bisanya minum air putih. Kenapa harus pengen orange juice gitu sama-sama minum? Iya. Gitu. Ya udah begitu.
pelan-pelan aman sih, ditambah gue punya anak gitu. Gue percaya nih, Nah, ini baru gue mau tanya. rezeki itu di tangan anak ternyata. Itu gue percaya. Ya tidak adanya kita besoknya ada, Cing. Gue percaya itu, nggak tahu kenapa. Anak pertama tuh. Anak pertama, ditambah anak kedua ini, gitu. Ini nih, wah kayaknya sudah mulai menurun nih. Ini nggak mungkin kayak gini. Besok ada. Begitu tuh. Gue pernah nih, gue sampai nangis. Wah, kayaknya kita mulai menurun nih. Stres dong karena kehidupan kita sudah mulai ada. Tiba-tiba nggak ada, ya namanya pekerjaan kayak gini kan, Cing. Sedih banget sebenarnya. Besok anak gua nggak ada cemilan nih, gimana? Ada, tiba-tiba. Itu jadi itu yang mengajarkan gua jadi santai. Ya udahlah besok ada. Itu bukan santai ya besok ada. Enggak, tapi gua harus melakukan sesuatu nih. Setiap gua sedikit aja melakukan sesuatu ada efeknya. Itu aja. Anak memang sangat membuka pintu rezeki asal kita gerak ya. Iya betul. Kalau ya diem-diem aja mabok lu. Rezeki ada ntar. Rezeki udah dia ngatur. Lo kalau lo nggak dapat, lo berarti susah diatur. Gitu. Iya. Jadi lo, ngelihat dari perjalanan lo dari anak SMA yang segala macem gitu, perubahannya cukup cepat dan cukup drastis. Gitu. Banyak hal-hal yang begitu gue, karena gue berteman dari SD pun, gue SD temenan gue SMA. Itu Cing, SMP yang sebaya tuh ada gitu. Tapi gue lebih senang berteman dengan yang lebih gede itu. Kehidupan rumah tangga memang banyak ajaibnya, Pras, termasuk gue. Mungkin yang lo bilang menikah itu, justru kan menikah itu pintu awal kita punya anak. Maksudnya jalan untuk membuka rezeki kita ya menikah. Kalau lo percaya emang anak itu membuka rezeki. Nah sekarang udah aman, lo merasa? Enggak juga. Dalam kondisi aman nih? Enggak juga. Ya karena ya balik lagi gue kan anak gue udah 4 tahun. Gue harus mikirin dia TK nih gitu. Iya kan, ngumpulin duit buat TK dia. Terus nih anak yang satu lagi udah mulai berkembang gitu. Ya nggak ada yang aman menurut gua hidup, Cing. Gitu gimana? Kan kita selalu merasa kurang pastikan gitu. Cuman untuk makan sih ada gitu. Adalah buat ngisi perut ada terus gitu. Itu. Sekolah udah lo siapin anak. Ini mau sekolah di mana nih? Mau di mananya udah insya Allah. Gitu. Tapi sekarang masih online. Iya sih. Iya kan dia masih 4 tahun, 2 tahun lagi. 2 tahun lagi masih Corona nggak ya? Wah, kacau nih dunia. Makanya, gue kemarin sama Coki tuh gue bilang begini, gue ngeliat anak gue lagi online, umurnya belasan tahun. Gue udah kepikiran ini kalau kehidupan kita terus kayak gini, anak gue gimana ketemu jodohnya ya? Orang dia nggak ketemu orang. Iya bener. Kacau. Anak lu umur berapa, Cing? 13 tahun. Dan udah berhenti, udah nggak nambah nih selama setahun temen. Iya bener. Ya itu aja temennya komputer. Iya bener ya. Waduh, ngeri juga ya. Iya kacau ini kalau kehidupan terus kayak begini gimana ya? Gue kan semenjak corona kan nggak pernah ngajak anak ke mall. Takut gue. Kemarin sekali ada kebutuhan rumah tangga yang harus bikin gue ke mall. Itu pertama kali anak gue yang paling kecil ke mall. Dan dia kayak orang bego. Bener, Cing. Kayak apa ini gitu. Ya kan, naik eskalator kayak dia. Wow. Iya kan, di umur dia udah mau masuk 2 tahun gitu. Nggak tahu apa-apa dia. Bayangin kalau ini corona bisa 10 tahun. Benar-benar tolol semua manusia yang segede dia. Iya kan? Iya, orang anak gue kemarin gue juga ke mall, anak gue yang umur 7 tahun lari-larian udah kayak seneng banget pasti. Iya. Gedung segede gitu kosong, dia lari-larian. Ini kalau dalam keadaan biasa udah gue marahin tuh anak. Tapi gue udah tahu dia terkukung ini kehidupan. Kita sih sebagai yang udah ini ya, maksudnya gimana kalau keadaan kita kayak begini melulu ya? Apa? Aduh, gue cukup takut dengan corona ini, maksudnya berdampak dengan manusia gitu. Iya. Itu aja sih. Mental juga kita jadi parnoan. Gue tuh karena kebanyakan di rumah ya. Waktu itu sempet
jadi banyak cekcok sama bini gitu karena dia mulu. Iya. Karena kan kerjaan kita kan online. Iya. Jadinya, gitu. Ya gitu. Ketemu terus juga sama bini emang kadang-kadang. Iya kan. Ini kita nggak sadar loh. Ini adalah menurut gue nih apa namanya fase terlama gue terus-terusan ketemu sama bini nih. Iya. Ketemu ini 24 jam. 24 jam ya. Selama berbulan-bulan. Iya. Kacau ini kalau nggak jadi anak jadi cerai emang. Iya. Gue sampai berhubungan aja ya. Kayak udah tiap hari. Iya sih gitu. Iya. Karena mau ngapain lagi ngapain kan? lagi ya? Ngobrol-ngobrol mentok berguling-guling. Mentok berguling-guling. Ya begitu kan. Iya. Kayaknya itu aja. Itu jadinya. Aduh kacau Kayaknya deh. kita harus kemana kayak gitu. Cuman cuma corona. Iya. Pusing jadinya. Merasa iya makanya gue pikiran-pikiran ngaco tuh ada gitu kalau keadaan terus kayak begini, termasuk yang masalah anak gue baru 13 tahun tapi gue mikirnya udah nih kalau kayak begini terus berhenti udah temennya di situ. Iya. Nggak nambah teman lain gitu. Iya. Tapi kan 2021 katanya kan. Amin. Iya kan. Iya, Mudah-mudahan. vaksin lah mudah-mudahan lah. Lo kalau suntik vaksin mau? Bentar-bentar nih ada ini lagi nih. Pesawat lagi karena ini dekat Halim 9 bulan. Callback ternyata. Komedian sejati. Iya, gue disuntik ini ya. Vaksin. Suntik vaksin. Nggak tahu gue kalau dibayar mau kali. Dibayar mau kali. Vaksin ya. Lu Cik? Gue mau gue. Mau. Orang gue ini segala sesuatu yang masih isu aja tentang pengobatan corona, gue beli. Udah saking parno gitu, gue nggak tahu. Nih belum ketahuan benernya, tapi belum ketahuan bohongnya juga. Itu gue beli. Iya sih. Aduh. Iya. Tapi nggak tahu ya karena gue malah parnoan. Iya. Ya kan, bener nggak nih barangnya? Iya. Percobaan kan nih? Apa ini suntik massal untuk memusnahkan manusia biar tumbuh baru lagi? Gue pikir gitu kan. Iya, jadi gue masih isu-isu tuh kayak suplemen-suplemen yang masih isu bahwa ini bisa menangkal, nambah daya tahan tubuh. Gue beli, gue pakai aja dah, udah. Ya gue juga mau sih. Ngeri juga itu sebenarnya ya. Apalagi udah mikirin anak, aduh kalau gue. Padahal kalau kita mati kita udah nggak. Anak juga bukan tanggung jawab kita ya. Gue mau nanya deh. Katanya lu orang Minang asli. Asli. Bokap nyokap. Bokap nyokap. Di mana? Nyokap tuh Padang, kota Padang. Bokap itu Tabing. Tabing? Ya. Tabing Padang dong? Sekarang udah Padang ya. Kalau dulu bilangnya bukan Padang itu. Apa? Tabing gitu sendiri. Tapi di Padang? Iya. Iya, itu di Padang, deket bandara ya? Dekat bandara. Iya, betul. Iya. Nah kalau nyokap gue itu dekat laut, di mana itu? Laut banyak, Cing. Laut mana nih? Ini kan Sumatera Barat kan pesisir pantai semua. Pas gue dari tempat nyokap gue itu ke laut nggak jauh. Iya. Tapi dia adanya di Kota Padang. Karena gue emang udah lama banget gak kesana. Oh, Jamba, ada Pantai Padang mungkin Iya. itu berarti orang pesisir dia. Iya. Gue terakhir ke Padang itu saat yang gempa itu loh. Gempa 2009. Gue terakhir ke Padang ke situ. Oke. Tapi lu lahir di sini. Lahir di sini. Tapi budaya Padang di rumah gue kental banget. Nyokap bokap lu Ngomong bahasanya- Padang. Terutama kalau marah. Bener, gue Bacu carui. Iya. baca cari. Bener. Iya. Romantiko lange wanga. Kalau marahin kakak gue tuh yang cewek itu, kalau kelakuan lo kayak gini mati balaki kucing kau. Makanya kalau gue ngeliat lo lagi jadi orang Padang itu, ini sama nih sama nyokap gue nih cara-caranya. Iya. Emang khas ya? Khas. Dan begitu. jenaka. Betul. Gue kalau seandainya gue kan sering pakai kerudung Iya. gitu kan, itu gue adaptasi dari nenek gue. Nah, Nenek ada adaptasi dari nyokap juga. Kalau marah emang kayak gitu. Gitu. Kadang kata-kata diksi-diksinya lucu. Nah, diksinya lucu. Itu yang gue serap gitu. Jadi kadang gue sengaja mancing amarah nyokap gue biar menemukan diksi baru. Gitu. Emang lucu-lucu. Gitu. Nggak sampai sliding gitu.
Begitu sih. Iya, kan lucu. Orang-orang Padang itu emang lucu-lucu sih. Kalau kita pengen ambil lucunya ada, gitu. Nyebelinnya juga ada lah, namanya orang ya. Iya, betul. Iya. Nah, tapi komedi lo tuh komedi ekstrim menurut gue ya. Terutama di konten-konten YouTube lo gitu ya. Itu lo dapat dari mana? Overacting misalnya deh. Lo sama Tretan sama si Arif. Kan di stand up itu kan ada satu teknik namanya act out. Act out, ya. Nah, gue suka dengan itu. Maksudnya, gue kurang lancar dengan penulisan yang verbal semua. Jadi beberapa ada yang harus gue utarakan dengan gerakan badan. Yeah. Nah, cuman lama-lama selama gue stand up, gue nge-upgrade tuh. Ternyata orang Indonesia senang sekali dengan pergerakan. Slapstick lah istilahnya. Slapstick gitu. Kita jatuh, kita ngapain itu senang gitu. Nah, itu gue perdalam dengan ternyata di luar juga ada gitu. Banyak banget yang begitu. Ditambah gue sama Muslim seneng nonton Jackass, ada namanya Jackass yang nyakitin diri sendiri gitu. Dan itu kepuasan juga buat gue. Wah, menyakiti diri sendiri? Iya, maksudnya kayak yang hal-hal yang bikin penasaran lah gitu. Kalau kayak Muslim kan sebenarnya lebih parah lagi, dia sampai jedotin mulutnya dari jendela tuh bisa diangkat terus jedotin bibirnya tuh, tang gitu, berdarah. Oh, dia senang gitu. Dan orang maksudnya orang terhibur dengan itu gitu, dan dia bangga. Gue juga begitu gitu, makanya ada mati penasaran di saat itu. Dan termasuk overacting, yang dimana sebenarnya premisnya ya gerakan. Kita gerakan karena nggak ada di Indonesia seperti ini gitu. Baru kita nih. Gimana kalau kita duluan nih yang bikin overacting gitu. Jadi di materinya itu, misalnya materi tentang Smackdown, ya kita Smackdown beneran. Di situ, iya. Begitu. Mandi kola gitu di situ. Begitu sih. Iya. Padahal di awal-awal adanya stand up, mungkin karena ketidaktahuan kita ya, bahwa ada genrenya di act out itu. Cenderung anak-anak stand up kayaknya anti sama yang slapstick kan awalnya gitu. Awalnya begitu. Melihat komedi yang ada di TV yang slapstick, komedi apaan sih nih? Iya kan karena emang udah diutarakan stand up komedi adalah komedi yang cerdas. Nah, itu siapa sih yang ngomong? Ramon Papan. Sahabat Cing Abdel. Hampir setiap komik yang gue tanya itu pertikaian komedi di Indonesia itu berawal dari kata itu. Itu pakai ngomong gitu sih. Ya, gue gak peduli gue dengar kata-kata itu. Gue termasuk orang yang pernah sih gue pernah ngomong gitu pas di awal-awal, tapi setelah berkembang, yang lucu ya lucu aja. Gitu. Kalau lu mau bawa lemari ke atas panggung, terus lu jebolin lemarinya orang ketawa, ya berarti itu lucu. Udah gitu. Bodo amat dengan, wah stand up nggak kayak gitu. Mana mind blowingnya, mana keresahannya, mana kritisnya, bodo amat. Yang ngelucu bro, udah gitu aja. Gitu. Maka gue kadang kalau gue ngejuri, bocahnya aneh, tiba-tiba salto, tapi semua orang tertawa. Dibanding dia verbal, tawa orang sedikit, walaupun dia kritis, mending gua menangin orang yang salto-salto tadi. Iya, karena dia lomba lucu-lucuan, bukan lomba pidato. Iya, itu dia, gitu. Kalau lomba pinter-pinteran, mending lu ikut cermat. Iya, gitu sih. Iya, memang itu kata-kata yang singkat itu, komedi cerdas itu yang bikin terbelah komedi di Indonesia gitu. Begitu sih. Wah cerdas nih, ini komika cerdas nih. Wah gue nggak masuk sama gue, pokoknya lucu aja. Sama gue. Gue premis nggak jelas, nggak apa-apa nggak jelas, pokoknya bisa ngebikin orang ketawa. Udah gitu aja. Dia pecah gara-gara dia banting badan atau ngapain, bergerak kayak gimana gitu, slapstick, dia mukul kepala dia sendiri, orang ketawa. Ya gimana? Hiburan. Iya kan? Iya. Justru kecerdasannya di situ bisa bikin orang ketawa sebenarnya. Ya. Iya, sulit banget. Sulit bikin orang ketawa ya. Tapi gue nggak tahu dia masih bisa stand up apa enggak. Lo udah berapa lama nggak stand up yang benar-benar stand up? Yang nggak lama banget sih. Yes, maksudnya off air kan sekarang lumayan ada nih, gitu kan. Sesekali ada gitu. Cuman udah nggak intens, open mic udah nggak ada, begitu kan. Jadi kayak megang mic udah mulai bergetar pas di awal-awal. Dia kan, wah. Kayak ya
hal yang tidak kita ulang-ulang kan jadi hilang. Hilang, Ya, gitu. iya. Itu sih. Jadi stand up juga memang harus sesuatu yang harus dilatih terus kalau menurut lo. Betul lah. Iya. Ya beberapa orang ada yang tidak butuh itu karena emang udah bakatnya. Iya, ada. Tapi terkadang kalau gue pribadi gue butuh gitu, walaupun kadang kan kita nggak tahu tempat ya. Kalau misal kayak di Padang, gue kayaknya nggak butuh latihan lagi. Kalau di Padang. Iya. Gitu. Kalau di sini kayaknya gue butuh, tergantung penontonnya. Misalnya stand up fest atau apa, gue butuh latihan tuh. Gue butuh latihan karena kan ribuan penonton, kita nggak tahu otaknya banyak banget. Gitu. Gue harus nyari plot yang benar-benar bisa nih bikin orang ketawa. Gitu kalau di Padang. Kalau di Padang gue merasa percaya diri dengan gue terlahir emang komedian Padang gitu. Jadi gue mau nggak nyiapin materi, kayaknya ada aja gitu yang gue bahas karena beribu pengalaman yang ada di Padang kan, Cing. Yang nggak bisa lo bawain di sini. Betul, nggak bisa. Jadi ada dua sisi berbeda sama gue nih. Ketika gue di Padang sama di Jakarta. Begitu, kalau di Jakarta ya gue ekot. Kalau di Padang gue malah kurang ekotnya. Gue malah verbal aja. Gue tahu cerita-cerita apa aja yang pantas buat orang Padang. Gitu. Dan namanya daerah kan segmented banget dia kalau kita bawain. Lu tau nggak sih di Jakarta tuh ada MRT gitu kayak orang Padang? Anjing apaan sih? Gitu. Iya. Walaupun pernah denger MRT tapi dia nggak merasakan. Iya begitu. Jadi gue cerita seputar. Iya. Mall nggak ada Padang. Mall sekarang udah ada Transmart, lantai 3. Waduh. Itu udah kebanggaan buat kita. Bioskop ada? Bioskop udah ada Pak, udah 2 tahun, alhamdulillah. Itu bersyukur, sujud syukur. Udah 2 tahun apa baru 2 tahun nih? Baru 2 tahun. Baru 2 tahun di Padang ada. Iya, bioskop XX1 itu. Indomaret aja nggak ada kita. Oh, tapi karena itu hitungannya ekonomi itu, bukan budaya. Maksud gue kalau Budayanya juga dia. Iya, kalau bukan masalah ekonomi, kayaknya Padang sanggup gitu. maksud gue itu pertimbangan ekonomi rakyat. Jadinya itu dihadang masuk supaya ekonomi rakyat tetap jalan gitu. Nah, itu karena budayanya kan. Oke. Ya kan, kita harus menjaga budaya kita yang dimana kita pedagang independen. Kita sendiri. Berdirilah Minang Mart. Yang membuat pemerintah juga. Bilang aja pemerintahnya nggak mau kalah. Gitu sih. Bikin Minang Mart tanpa AC. Ada AC tapi tidak menyala. Begitu hematnya. Padang. Tapi memang Padang unik lah ya. Unik. Padang unik itu ada hal-hal yang memang dia pegang teguh banget. Kalau bioskop sebelum XX1 ada nggak bioskop? Ada bioskop. Ya nggak seperti XX1 lah. Speakernya Simbada gitu. Dicolok ke USB. Begitu. Iya. Nggak tahu ya, baru 2 tahun ini apa 3 tahun. Pokoknya baru ini, belum sampai 5 tahun pokoknya. Baru banget gitu. Pas Transmart bikin, baru tuh ada XX1. Gitu. Tapi Indomaret sampai sekarang nggak ada. Apa yang retail gitu nggak ada? Nggak ada. Ya paling ya bikin sendiri kita gitu kayak misalnya Abdel Mart. Iya. Begitu dia. Gitu. Tapi logo tulisan fontnya Indomaret. Gitu. Kan kayak orang kesana jadi tertawa gitu. Ada Ulfamart, gue masih ingat Ulfamart gitu. Itu kayak Alfamart banget. Scan-nya nggak ada segala macam gitu. Ya udah gitu. 12.000 gitu. Kita ditawar lagi ya. Ya udah gitu. Iya. Itulah Sumatera Barat gitu. Iya, tapi bangga lah sebagai orang. Bangga sekali gue. Sebagai orang. Gitu. Unik sekali. Unik. Gitu. Iya. Walaupun kadang gue menuntut hal-hal baru gitu. Karena kan gue takut teman-teman gue di situ yang emang tidak berniat merantau. Maksudnya kan tidak ada perkembangan menurut gue gitu. Jadi gue sedikitnya menuntut adalah gitu kita melihat keluar gitu biar sisi dalam kita juga berkembang. Begitu gitu. Cuman tanpa meruntuhkan nilai-nilai yang ada, sebenarnya ada kompromi yang bisa dilakukan ya. Betul. Menurut gue gitu. Contohnya Minang Mart itu. Kenapa itu dibikin? Sedangkan sebenarnya sama aja sama Indomart gitu. Itu aja sih gitu. Iya. Gitu. Nih sekarang ngomongin YouTube, lo termasuk
konsisten bikin YouTube dengan kalau gue lihat ya produksinya itu lama sebenarnya. Lama, iya. Untuk satu konten ini. Lama sekali. Berapa lama tuh lo bikin? Untuk satu konten lah, Pacah Parui lah. Iya, Pacah Parui. Ya. Dulu kan Pacah Parui kan sekarang pindah ke Jakarta. Maksudnya dari segi tim dan pemain-pemain tinggal gua sama Rin. Karena kalau yang di Padang, gua harus ke Padang dulu. Gua harus ke Padang dulu, ngeluarin biaya segala macem. Terus menulis skripnya, gitu. Dan pemainnya banyak sekali, Cing, gitu. Pas awal-awal, oke, gua sangat senang melakukannya. Karena membuat sebuah ceritanya itu yang lama menurut gua. Karena kan menyesuaikan komedinya orang Minang, gitu. Nggak bisa nih orang Minang dibawa-bawa komedi terlalu absurd, begitu. Dia kayak, oh ini nggak masuk akal nih, nggak kampung kita banget, gitu. Jadi gue harus benar-benar mikirin, ini masuk nggak ke otaknya orang kampung gue, gitu. Lama-lama capek juga gue, gitu terus. Kalau dari segi pembuatan, yang dulu yang lama menurut gue. Kalau sekarang karena udah ada tim dan penulisnya, jadi cukup cepat. Dulu 1 bulan 1. Wah, 1 bulan 1? 1. Untuk durasi berapa menit? 18-20 menit. Buset, lama dong. Lama, Cing. Sebenarnya bisa aja, iya kan, jarak lagi gue. Gitu. Kalau lu bilang gue konsisten, gue sangat tidak konsisten dulu. Iya, sebulan sekali, kadang kita 3 bulan sekali. Gitu. Give back buat gue nggak ada sebenarnya, nggak ada sama sekali. AdSense-nya dari mana? Nggak ada dong untuk kayak gitu. Dan gue harus bayar editor, kameramen, dan pemain gue. Buntung. Nggak untung ya. Enggak. Tapi lo menikmati proses. Menikmati. Karena satu, karena orang kampung gue senang, udah gitu aja. Makanya gue mau bikin. Kalau enggak, bodo amat. Gitu. Makanya gue, aduh gimana, kenapa gue nggak bikin ya gitu, orang udah nanyain nih, gitu. Ya karena pengen menyenangkan orang di situ aja. Kalau nggak, ya bodo amat. Tapi dalam prosesnya juga lo seneng kan? Seneng. Maksud gue ada hal-hal memang yang secara finansial nggak menguntungkan, tapi buat jiwa kita enak. Iya betul, itu dia. Termasuk yang konten Pacah Parui ini. Betul. Ada sisi yang berbeda di saat gue bikin Pacah Parui, gitu. Sensasinya beda. Gitu. Di saat gue kayak ada tuntutan, gitu, kayak gue harus bikin untuk menyelesaikan tanggung jawab gue. Gue ada gitu, padahal sebenarnya gue nggak tahu orang-orang apakah ini tanggung jawab gue atau dia hanya meminta atau gimana. Tapi setelah gue bikin, orang seneng, gue kayak, gue udah bisa mengerjakan yang lain nih. Gitu. Iya. Tanggung jawab moral sepertinya ya. Iya, gue nggak tahu kenapa gitu. Iya. Ini loh paradoks loh. Lo pergi jauh-jauh dari kampung lo untuk menghindari nilai-nilai kampung lo. Begitu lo udah di Jakarta, lo merasa punya kewajiban untuk memenuhi. Ya karena gue terlanjur. Lo kacau berarti kalau menurut gue. Kacau. Gue terlanjur nyemplung. Terlanjur nyemplung. Gue bikin YouTube ini 2016. Gue bikin konten pertama Pacah Parui dengan HP doang. Dengan HP yang goyang-goyang segala macem. Tapi penontonnya rame. Iya kan? Komedinya orang seneng. Karena, di saat itu komedi Minang lagi redup. Iya kan? Hadirlah gua udah di Jakarta dan mulai bisa menulis komedi yang dimana, ternyata komedi itu harus seperti ini. Ternyata harus diginiin ceritanya biar semakin lucu. Mulai fresh. Dan semua orang senang dengan itu. Gua mulai dibanggakan. Jadi setidaknya orang kampung gue bangga dengan gue. Nah itu yang bikin gue ada tanggung jawab. Semakin lama, semakin gede penontonnya. Nah, gue sempat ada merasa kebosanan. Cuman ketika gue bikin, gue senang. Pernah nggak lu kayak gitu? Sering dong. Sering banget untuk hal-hal yang maksudnya secara waktu gue habis, duit gue habis, tapi prosesnya itu jadi penghayaan jiwa. Iya betul. Gitu, nggak output yang gue cari, proses yang gue nikmatin. Ada beberapa yang gue bikin. Gue pernah bikin konten tukang urut patah tulang. Itu gue
kerjakan sesuai dengan yang gue pengen dan anak-anak pengen. Iya. Hasilnya nggak bagus, tapi ngerjainnya pada demen. Iya. Ada, tapi kalau terus-terusan begitu buntung juga. Iya, Gitu. betul. Jadi ada sisi-sisi yang memang buat makanan jiwa, bikin kreasi di YouTube atau dimanapun gitu. Ada stand up yang lo juga rela nggak dibayar, tapi lo mau di situ. Iya. Ada tempat-tempat yang seperti itu kan, iya, betul. karena jadi makanan buat jiwa kita. Dan kadang-kadang itu nggak bisa dimengerti oleh orang banyak. Iya. Itu Gitu. Iya, Misalnya sama istri lah, "Oh, ngapain sih? Gua dipanggil Padang banget, Buya gue dipanggil. Buya ya. Iya, dipanggil Buya. Padang banget. Ngapain sih Bu bikin begitu, waktu habis, lo stres kayaknya kerjain nungguin orang edit. Stresnya itu stres enak gitu kan. Iya. Persis kayak gua. Iya, bini gua udah kesel ngeliat gua kayak gini sebenarnya gitu. Iya. Apalagi yang untuk Pacapari di Padang, jujur gua nih Iya. gitu. Lo ngapain sih bikin kayak gitu lagi gitu. Iya. Padahal punya pekerjaan yang lebih oke gitu, Iya. yang lebih ada, dan lu udah berkeluarga nih gitu. Ngapain harus ke Padang lagi? Iya. Gitu. Tapi gue kayak gue seneng melakukannya Iya. gitu. Ketika gue upload, kayaknya ada beberapa orang yang bahagia dengan karya ini. Iya. Kayak ada yang dia jadi kenyang Iya. gitu. Dan walaupun gue sebenarnya dalam proses gue seneng, ada beberapa orang yang bikin gue ribet Iya, gitu. Ya kan pasti. namanya banyak Iya. sekali kan di Pacapari ini gitu. Wah, gue kayaknya udah nggak betah nih, tapi gue harus melakukannya. Gitu. Gitu aja. Iya. Tapi gue ambil keputusan, dia 2 bulan apa 3 bulan yang lalu, kayaknya emang harus gue upgrade nih Pacapari. Ya kan, gue pengen penonton gue lebih luas. Kayaknya udah cukup untuk Sumatera Barat aja. Gue sampai ke pelosok-pelosok, Cing. Orang tahu sama gue. Nggak ada jaringan internet. Kenapa dia bisa tahu? Dan tahu dari si Pacapari. Iya, gue tuh sering dikirimin. Pacapari ini penontonnya tuh 0 sampai tua umurnya. Begitu. Dia rekam anak-anak kampung dari TV kecil banget. Nih keluarga kita lagi nonton Pacapari. Iya. Kayak ini nih yang bikin gue nggak bisa meninggalkan Pacapari gitu. Wah, anjir, sedih lagi gue nih. Itu dia gitu. Apa sih sebenarnya yang bisa didapatkan dari Pacapari? Cuman mereka senang. Iya. Gitu kan. Tontonan apa lagi gitu. Bocah-bocah kecil, Cing, segede-gede anak gua. Nonton rame-rame. Begitu. Iya. Bapak-bapak tua banget nontonnya. Padahal secara ekonomi nggak ngaruh. Orang nontonnya dari rekaman, Iya. nggak nambah. Ada yang sampai viewers. bikin jual di CD. Di burning ke CD, Cing, gitu. Karena mungkin di daerahnya nggak ada Nggak ada internet. internet. Gitu, dijual-jualkan gitu. Wah, tuntut pras gitu. Ngapain gua tuntut? Siapa tahu yang bikin burning CD-nya jadi hidup. Iya betul. Itu. Betul setuju gue itu. Itu yang bikin gue sebenarnya udah bisa untuk ngapain sih gue bikin kampung gue lagi gitu, buat apa, ngefek juga enggak buat gue, cuman mereka berharap ada dari gue gitu. Itu aja sih. Iya. Karena memang sebenarnya itu bikin bahagia itu adalah saat orang lain bisa bahagia ya. Nah, iya. Karena kita. Nah ya itu dia. Nah itu kayak bahagia sesungguhnya itu. Begitu saat ada orang yang bisa bahagia karena kita. Tenang nih, tenang. Gak apa-apa ini. Ini kita menikmati proses namanya. Padahal enak juga lama-lama mati mulu, harusnya bisa pakai wallpaper ini, tapi sulit banget kayaknya ya. Kayak sejam mati deh tadi. Ini udah berapa emang? 56. 8. Waduh. Tadi matinya sebelum nyalainnya sebelum mulai. Nah nih. Tapi rata-rata sejam ya, enak ya. Iya. Oke, lanjut lagi. Dan ini nggak diedit, Pras. Iya. Menyederhanakan proses editing udah dah, biarin nggak usah di. Awal lagi ntar render lagi ini lagi. Ya, itu, Iya. Cing. Kayak misalnya gini ya. Sekarang menurut lo kalau bahagia di hidup lo yang sekarang tuh apa, Pras? Kalau gue itu kembali ke rumah pada saat gue melakukan apapun di luar, kalau nggak berefek ke rumah, kebahagiaan untuk orang rumah, itu kayak gue merasa ada yang kurang gitu. Betul. Kita enak sendiri gitu Ya, misalnya. betul. Iya, gue kebahagiaan itu kalau ya bener pulang ke rumah.
gue selalu setiap mengerjakan sesuatu hal atau karya, kalau orang rumah gue nggak seneng, gue merasa gagal. Walaupun orang lain seneng, gitu. Jadi kayak terutama orang tua ya, gitu. Main film atau apalah gitu. Terus dia nelfon gue, dia menanyakan film, terus dia bilang, oh itu bagus. Anjir, gue kayak udah, wah, gitu. Udah cukup sama gue tuh. Gitu. Gue di awal-awal gue masuk TV, nih, di acara Mamah dan AA itu, gue itu jadi langganan pergi ke kawinan, diajak sama bokap untuk dipamerin. Betul. Ini anak gue yang di Mamah dan AA. Betul. Iya anjing, bangga itu luar biasa. Iya. Betul. Jadi untuk dipamerin gitu, untuk bikin bangga orang itu karena kita, itu kita bangganya lebih lagi dari dia. Betul. Ya itu. Termasuk sama anak. Kalau anak seneng juga, aduh, ya yang mau buka rezeki. Jadi ngomongannya jadi sedikit filosofis ini. Iya betul. Beda rasanya teman-teman gitu, karena gue anak daerah nih gitu, anak daerah yang gimana ya, merantau di sini mencari peruntungan dan gue bisa menjawab tantangan itu. Menurut gue setidaknya di orang tua gue bangga. Itu udah menurut gue udah sukses. Gue sendiri ya, gitu. Oleh karena itu Pacapari itu ada ya karena orang kampung itu lagi. Gue merasa itu semua keluarga gue. Gue mikir kenapa harus gue bikin, dan makin berkembang nama Pacapari. Gue mati, gue belum tentu dikenang sama orang di sini. Tapi orang di situ tahu sama gue semua. Setidaknya orang kampung gue rame ntar nganterin gue ke pemakaman. Gue mikir sampai situ sih. Iya sih gitu. Iya kan. Jadi anjir, gue dibanggain banget sih. Gue mati, setidaknya kuburan gue rame ntar. Paling nggak ada nama jalan Prasteguh datang. Gitu. Iya kan. Ya kemana lagi kita mati kalau nggak ke rumah. Kan itu. Gue pasti ke Padang lagi. Gitu. Udah sejam ya? Oke deh, kita harus sudahi pembicaraan yang semakin menarik sebenarnya. Luar biasa. Nanti kalau ada part 2 boleh nih, karena enak juga ternyata ngomongnya gitu. Terima kasih Prasteguh. Sama-sama Cing. Berkat terus hidupnya, semakin sehat terus. Bahagia, sehat terus ya. Kita bisa ketemu lagi di Wawancara dengan tamu-tamu yang berikutnya.